Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mewasari Utonga, NIM 2120-10288, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini kita akan membahas tentang alur pembagian warisan. Yang mana pertama kita akan membahas tentang waktu pembagian warisan. Waktu pembagian warisan di dalam Islam sangatlah penting untuk dilakukan. Apabila ada seseorang yang meninggal di dalam keluarga itu, setelah kita selesaikan fardu kifayahnya, maka ada baiknya kita segerakan untuk membagi warisan. Karena apabila tidak disegerakan, maka akan hilang sebagian harta warisannya ataupun terjadi konflik-konflik di antara keluarga itu sendiri. Yang kedua yaitu kesepakatan antara keluarga. Untuk membagi warisan yang telah ditinggalkan si mayit, kita harus membuat kesepakatan. Setiap ahli waris yang mendapat bagiannya harus ada kesepakatan. Dan setelah ada kesepakatan di antara keluarga itu sendiri, maka kita harus membuatnya di hadapan notaris. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama yaitu membuat surat keterangan di kelurahan ataupun kecamatan setempat, dan yang kedua membuat surat keterangan ahli waris di pengadilan agama sesuai di negara masing-masing. Yang ketiga yaitu siapakah yang membagi warisan ataupun siapakah yang menentukan bagian warisan. Adapun yang menentukan bagian warisan tentunya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dapat kita simpulkan dari surah An-Nisa ayat 2 yang artinya bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Nah, dari ayat itu sudah jelas ditentukan berapa bagian-bagian ahli waris dan berapa bagian ahli waris. Namun kalau kita bahas siapakah yang memberikan ataupun siapakah yang memberikan harta warisan itu kepada ahli warisnya, tentu orang yang adil ataupun orang yang dipercayai di dalam keluarga itu ataupun di daerah tersebut. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang contoh kasus. Di sini saya mengambil contoh kasus seorang meninggal, ia meninggalkan harta sebanyak 200 juta. Adapun ahli waris yang ia tinggalkan yaitu yang pertama istri, yang kedua satu orang anak perempuan, dan yang ketiga satu orang saudari laki-laki kandung. Nah, di sini kita akan menentukan berapakah bagian daripada ahli waris yang ditinggalkannya. Yang pertama kita menentukan bagian istri. Adapun bagian istri yaitu 1/8. Kenapa? Karena bagian istri itu 1/8 apabila ada anak ataupun cucu dari anak laki-laki. Dan di sini ada anak perempuan, maka tentunya bagian daripada istrinya yaitu 1/8. Bagian anak perempuan 1/2 apabila tidak ada saudara laki-laki kandung. Dan adapun bagian saudara laki-laki yaitu asobah. Dan di sini kita sudah mengetahui berapa bagian-bagian daripada ahli waris ini, maka kita akan menentukan ataupun membagikan 200 juta dibagi 8, maka hasilnya 25. Nah, maka 25 juta lah bagian daripada si istri. Sedangkan seorang anak perempuan mendapat setengah daripada harta yang ia tinggalkan. 200 juta dibagi 2, hasilnya 100 juta. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya bagian seorang anak perempuan yaitu 100 juta, dan sisanya itu menjadi bagian daripada asobah. 200 juta dikurang 100 tinggal 100 juta, maka 100 juta dikurang 25 tinggal 75 juta. Maka yang 75 juta inilah bagian daripada saudara laki-laki kandung. Sekian isi video saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.